Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GBI Pelita. Senang ketemu dengan saudara. Bisa mungkin saudara berikan salam seperti ini kiri kanannya. Salam masa pandemi. Nah, ini namanya salam masa pandemi supaya kita tidak bersentuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, saudara boleh join mengikuti sosial media GBI Pelita, ada Instagram GBI Pelita, ada YouTube GBI Pelita, ada Facebook GBI Pelita. Saudara juga boleh ikuti Facebook, ada Suheri Gultom ini ada live, ada juga Instagram saya. Saudara, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagi dalam sosial media saya. Dan saya membagikan juga khotbah-khotbah 1 menit dan menyampaikan informasi-informasi bagaimana jemaat supaya tetap kuat di dalam masa pandemik ini. 2021 GB Pelita oleh BPH kita sedang diajarkan bagaimana kita membangun karakter ilahi. Jadi di masa sulit ini salah satu yang sangat penting adalah bagaimana kita meresponinya dengan karakter ilahi. Sehingga di masa tekanan yang tumbuh adalah karakter Yesus dalam hidup kita. Semakin serupa dengan Yesus, semakin mirip dengan Yesus dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perilaku dan perasaan kita. Dan di bulan Mei ini kita bicara urapan Roh Kudus membentuk karakter kita. Jadi Roh Kudus mengurapi kita karena di bulan Mei kita mempelajari hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Bukan sekedar orang mengerti bagaimana kepenuhan Roh Kudus, berbahasa Roh Kudus, tapi lebih daripada berbahasa Roh Kudus adalah Galatia 5, berbuah Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, pikirannya dipimpin Roh Kudus, perasaannya dipimpin Roh Kudus, perkataannya dipimpin Roh Kudus, perilakunya dipimpin Roh Kudus. Bahkan lebih bangga kita melihat orang mungkin tidak berbahasa Roh Kudus, tetapi dia hidupnya dipimpin Roh Kudus, itu juga bisa. Daripada kita melihat orang yang nampaknya mungkin seperti berbahasa roh, tapi hidupnya masih jauh daripada pimpinan Roh Kudus. Tapi jauh lebih baik saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin saudara. Bukan saudara sekedar berkata-kata bahasa Roh Kudus, tapi hidupmu membuktikan engkau adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, pada untuk minggu ini kita belajar diurapi untuk melayani. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mau diurapi Tuhan pada hari ini untuk melayani. Saudara datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat sebagai ayat pembuka di Matius 20 ayat yang ke-28. Di Matius 20 ayat yang ke-28, apa kata Yesus? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini jelas menerangkan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya mau seperti Yesus, saya ada di dunia ini bukan untuk saya dilayani, tapi saya untuk melayani. Itulah anak-anak Tuhan Yesus. Saya berdoa saudara-saudara adalah orang yang sama dengan Tuhan Yesus. Bukan mau dilayani, tapi mau melayani. Amin saudara. Karena kata Tuhan, siapakah yang lebih besar? Ada orang yang duduk makan dengan orang yang melayani. Tapi menurut Tuhan yang terbesar adalah orang yang melayani. Kalau kita lihat mungkin orang, wah yang duduk di restoran. Orang yang duduk manis seperti itu yang lebih besar. Tapi di hadapan Tuhan yang terbesar adalah orang yang punya hati yang mau melayani. Oleh karena itu saya berdoa saudara semua adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Amin. Saudara bisa melayani Tuhan selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan. Masih ada napas diberikan Tuhan. Masih ada tenaga diberikan Tuhan. Suami layani istri. Istri layani suami, orang tua layani anak-anak, anak-anak layani orang tua. Bayangkan rumah itu kalau mereka saling melayani, betapa begitu indahnya, luar biasa. Ini yang mau disampaikan pada saat ini, bagaimana Roh Kudus mengurapi kita sehingga hati kita adalah hati yang melayani. Katakan sama-sama, saya ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. 1, 2 yak. Saya ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin.
Jadi kalau saudara nanti ada acara-acara di rumahmu, saudara lebih suka untuk melayani daripada saudara dilayani. Saudara senang dengan senang hati, untuk itulah saudara ada. Saya percaya selama saudara ada dalam dunia ini, kalau saudara melayani, dan saudara akan beristirahat di keabadian, di sorga yang kekal. Di dunia ini bukan tempat kita istirahat, tapi kita akan tiba pada waktunya. Kita beristirahat, memerintah bersama Dia, di hidup kekal, di sorga yang kekal. Amin, saudara. Hari ini saya membawa firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan lihat 1 Petrus 1. Pada ayat yang pertama saya akan berikan dulu sebagai pembuka. Pasal ini diberikan 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi tulisan Rasul Petrus bagi jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka jemaat-jemaat yang mengalami fitnah, mengalami gosip, mengalami tekanan mental. Mereka dikatakan adalah orang ateis karena mereka tidak punya patung. Sebagaimana banyak orang menyembah patung dewa-dewa mereka, mereka nggak punya patung karena mereka menyembah roh Allah yang hidup, yang adalah roh. Mereka nggak menyembah lagi patung. Mereka juga difitnah bahwa mereka kanibal, seperti pemakan orang, karena ada tulisan berkata, kalau engkau memakan tubuh dan darahku, maka engkau akan diselamatkan. Perjamuan kudus seperti itu. Roti adalah lambang tubuh dan anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Mereka difitnah orang-orang kanibal. Mereka juga difitnah orang-orang yang disebut perzinahan, free sex seperti itu. Karena ada dalam Alkitab seperti saling mengasihi satu sama lain. Ada kata-kata yang saling seperti itu, mereka difitnah, banyak fitnah yang mereka alami. Saudara, Rasul Petrus oleh Roh Kudus menuliskan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, supaya mereka kuat dalam fitnah. Saya percaya di ruangan ini pun ada orang-orang yang pernah difitnah, betul? Siapa yang pernah difitnah, digosip? Coba angkat tangan. Halo? Apakah hanya saya yang pernah difitnah? Siapa yang pernah difitnah? Oke, yang tidak pernah difitnah maju ke depan. Siapa yang pernah digosip? Coba angkat tangan, pernah digosip. Siapa penggosip? Jangan-jangan lebih banyak penggosip. Apa yang kau tabur ketika engkau menggosip, maka engkau akan digosip. Dan yang menggosipmu adalah teman kelompok menggosip itu juga. Jadi gini ceritanya, ketika engkau menggosip nama si A, dia nggak ada di situ, kau pergi meninggalkan kelompok itu, ada 5 orang, kau tinggalkan yang 5 itu akan menggosipmu. Pergi lagi yang satu lagi, tinggal 4, yang 4 itu menggosip satu lagi. Nah, itulah penggosip. Jadi kalau engkau berteman dengan penggosip, maka engkau akan jadi penggosip. Saya pernah difitnah, wah Pak Pendeta Suheri itu pernah punya selingkuhan di Nias. Waduh, saya dengar ke telinga saya, benar nggak Pak Pendeta punya selingkuhan di Nias? Selingkuhan gimana maksudnya? Saya bilang, ya kenapa Pak Pendeta sering pergi ke Nias? Dalam setahun 3 kali berangkat terus, sampai Bapak dipestakan di sana. Wah, sampai ke telinga saya, awalnya saya mulai agak-agak mulai marah dan emosi, tapi saya berpikir, saya belajar memberkati. Ingat, anak-anak Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Yang ada adalah mungkin selingkuhan, namanya adalah gereja Tuhan di sana. Bukan selingkuhan, tapi adalah ada gereja, ada 6 gereja, ada 1 sekolah misi yang kami rintis dengan Pastor Kim, dengan tim Nias, dengan tim Medan. Makanya tim Nias sering kemari, tim Nias juga ada kemari, dari tim Medan, tim Korea juga Pastor Kim dari Seoul ada kemari. Mungkin banyak di antara saudara yang tahu. Itu alasannya, saya bukan karena punya simpanan ke Nias maka saya pergi ke Nias. Diberkatilah dia menggosip saya. Dan biasanya penggosip adalah menggosip orang-orang yang terkenal, amin.
Jadi kalau kau digosip karena kau terkenal sebenarnya. Kalau kau kurang terkenal, kurang digosip. Nah saudara, jadi berbahagialah kalau engkau digosip, mau usah marah. Karena kau lebih maju selangkah daripada dia. Amin saudara. Mau usah merespon negatif kepada gosip-gosip. Anggap aja itu menjadi promosi yang gratis untuk saudara. Yang penting apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Menguatkan mereka. Jangan fokus ke fitnah. Itu kata Rasul Petrus kepada mereka. Jangan fokus kepada gosip mereka. Diteguhkannya jemaat-jemaat yang tertekan, jemaat-jemaat yang mungkin mentalnya mulai down, mereka dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Dan pada pagi ini juga saya mau katakan kepadamu, jangan fokus kepada fitnah orang kepadamu. Jangan fokus kepada gosip tentang dirimu. Bahkan saya mau katakan kepadamu, jangan terlalu pusing dengan pendapat orang. Jangan terlalu pusing dengan pendapat orang. Saya cukup mendengar pendapat orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Pendapat yang pertama adalah yang paling penting, pendapat Tuhan tentang saya. Lewat doa, lewat firman Allah. Pendapat yang kedua adalah pendapat orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Cukup. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi saya? Istri saya. Anak-anak saya, ada Hani dan Jamie. Mereka bisa memberi masukan ke saya kalau saya salah dalam hidup saya. Siapa lagi? Ada staff full timer yang tiap hari saya jumpa. Mereka bisa memberikan masukan kepada saya. Ada service manager, ada penatua-penatua, ada pendeta di sini 6 orang. Pendeta yang lain bisa memberikan masukan kepada saya. Ada lagi pendeta-pendeta lain yang di luar sana yang mementor saya, yang menjadi bapak rohani saya. Mereka memberi masukan kepada saya. Sudah cukuplah, ada 20-30. Ngapain saya sibuk ketika ada orang mulai menggosip saya? Ngapain saya bereaksi ketika engkau di sosial media serba salah? Engkau nanti senyum pun salah, betul nggak? Kau senyum pun nanti ada yang mengkritik, senyum palsu ya katanya, ada seperti itu. Nanti kau makan aja pun salah. Sok makan, bayar utang nggak bisa, macam-macam bisa kritik. Serba salah. Saya mau katakan kepada saudara, jangan fokus kepada apa kata orang. Jangan nilai dirimu dari apa kata orang. Banyak kata-kata orang beracun. Dan kata-kata itu gak menguatkan dirimu. Firman Allah adalah kebenaran firman yang menguatkan kita, yang menopang kita. Kalau kita dengar firman Allah, kita akan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka saya mengajak semua saudara adalah dengarkanlah apa kata firman tentang hidupmu. Dengarkanlah janji Tuhan kepada hidupmu. Akhirnya biarlah firman Tuhan pegangan hidup kita, bukan apa kata orang. Maka saudara yang saya kasihi, kita akan baca dalam 1 Petrus pasal yang ke 11 sampai kepada pada ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai kepada 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup. Ayat 12 sama-sama kita baca. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13 sama-sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara yang saya kasihi, yang pertama saya mau sampaikan pada ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Rasul Petrus menasihati mereka dengan pimpinan Roh Kudus, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. Ditekankan kita ini adalah pendatang.
Ditekankan bahwa kita ini adalah perantau di dunia ini. Jadi dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Saudara orang-orang Kristen yang percaya Yesus sungguh-sungguh adalah engkau berasal dari sorga. Firman Tuhan jelas berkata kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan warga kerajaan dunia. Betul, kita lahir ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kerajaan sorga. Katakan, saya warga kerajaan sorga. Saya warga kerajaan sorga. Amin. Tapi jangan buat nanti di KTP-mu, KTP-nya warga kerajaan sorga. Nanti datang dinas penduduk, di mana ini? Saudara, saya mau katakan sama saudara, saudara mungkin juga berkata, Pak Pendeta, saya berasal dari keluarga broken home. Tidak ada engkau berasal dari keluarga broken home. Meskipun bapak mama cerai, engkau bukan dari keluarga broken home. Ini banyak yang salah. Papa mama cerai, kemudian dia mengklaim dirinya, saya dari keluarga berantakan, maka aku berantakan. Jangan, itu salah. Itu tipuan iblis. Jangan pernah engkau merasa, wah saya dari keluarga yang bercerai papa mamaku, makanya aku akan bercerai. Itu salah. Yang benar adalah engkau warga kerajaan sorga. Hanya melalui papa mama yang mengalami perceraian. Jadi identitas dirimu bukan keluarga broken home, tapi engkau adalah anak Allah yang utuh. Engkau adalah anak Bapa di sorga. Mau bagaimanapun keluargamu hancur-hancurannya, jangan mengakui bahwa engkau berasal dari keluarga broken home, tapi akuilah firman Allah yang berkata, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima anaknya, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi saudara adalah anak Allah, berasal dari keluarga sorgawi. Cuma cerita hidup kita beda-beda. Ada yang papa mamanya cerai, ada yang papa mamanya nggak cerai, berantem terus. Tapi jangan akui, wah saya berasal dari keluarga broken home. Engkau akui kebenaran firman Tuhan. Saya berasal dari keluarga kerajaan sorgawi. Saya percaya saya bisa hidup benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorgawi. Amin. Sehingga saudara tidak punya stigma dan kemudian meyakini itu terjadi kepadamu. Saudara lihat pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik. Saya rindu setiap saudara dan saya membungkam fitnah itu adalah bukti cara hidupmu. Ketika orang bilang kepada saya punya selingkuhan, saya tenang saja. Cara hidupku akan menunjukkan benarkah aku punya selingkuhan. Sepintar-pintarnya, apa katanya? Tupai melompat satu waktu akan jatuh. Sepintar-pintarnya engkau menyimpan perselingkuhan, satu waktu akan ketahuan. Seperti lagunya yang berkata, kamu ketahuan. Entah tahu entah lagu apa itu. Yang pasti itu gak lagu rohani. Maksud saya gini, Pak, kalau saya punya selingkuhan bagaimana? Bertobat aja, amin. Gak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Kalau kau salah, udah bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, barang siapa yang mengaku dosanya, ia akan disucikan dari segala dosa dan kejahatan. Jadi ketika engkau sadar jatuh dalam perselingkuhan, udah bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kalau engkau anak muda jatuh dalam dosa pornografi, sudah mengaku dosa, bertobat, tinggalkan. Wake up. It's easy, nggak sulit, mudah. Yang penting kita mau sadar. Khotbah minggu lalu adalah Roh Kudus menyadarkan kita insaf akan dosa. Jadi nggak usah sibuk mencari pembenaran diri. Pembenaran diri akan melelahkanmu. Pembuktian diri akan melelahkanmu. Nggak perlu kau membuktikan dirimu baik. Nggak perlu membuktikan dirimu benar. Cukup cara hidupmu yang baik, yang benar. Orang akan lihat. Bahkan saya khotbah di sini tidak menunjukkan saya adalah orang yang sudah baik dan benar. Tapi ketika aku turun dari mimbar ini, kalian ikuti mungkin saya dari belakang, jejak kaki saya. Ketika di mall apa saya lakukan, ketika di rumah apa saya lakukan. Saudara,
ketika mendengar satu bunyi di hutan, ada bunyi antara kucing atau singa, mungkin saudara bingung, ini kucing atau singa, padahal jauh, benar beda jauh. Cukup kita lihat jejaknya, betul nggak saudara? Kalau singa dia pasti lebih besar, kalau dia kucing lebih kecil. Maka untuk mengetahui saya, jejak kaki saya, cara hidup saya, makanya ayat ini mengajak kita adalah miliki cara hidupmu yang baik, cara hidupmu yang benar. Berhenti pembuktian diri. Pembuktian diri itu melelahkan. Membuktikan kau baik itu melelahkan. Bahkan sebaik-baiknya kau lakukan, kalau orang sudah berpikiran negatif kepadamu, tetap negatif. You understand? Sebaik-baiknya apa yang kau kerjakan, kau kasih pun dia dengan tulus. Kasih makanan lontong pakai telur, kasih lagi kopi, kasih lagi makanan tambahan pudingnya, kasih buah apel. Tulus hatimu. Kalau orang yang melihatmu negatif, tetap negatif. Sebaik apa dirimu, kalau orang sudah berpikiran negatif kepadamu, dia akan tetap negatif. Sampai dia merubah cara berpikirnya. Dan yang merubah itu adalah dia dan Roh Kudus. Amin. Maka saya mengajak semua jemaat Tuhan di sini, berhenti membuktikan diri baik. Kalaupun engkau buat status di sosial media, saya tidak sedang membuktikan diri saya. Wah, saya sedang romantis bersama istri saya. Salah seorang pernah juga, staf juga ini, mengkritik saya. Dia bilang juga, Pak Gembala maaf ya, saya lihat status Bapak dengan Ibu Gembala romantis, dia bilang. Tapi yang saya tahu kalian berantem. Terus saya bilang sama dia, kapan kau tahu kalian berantem? Ya berapa waktu yang lalu. Oh jadi maksudmu suami istri lagi berantem, kemudian kami foto, taruh di Facebook, kami lagi berantem. Biar otentik gitu. Dan di manakah rumah tangga yang tidak berantem? Di manakah suami istri nggak bertengkar? Tunjukkan kepada saya kalau ada suami istri yang tidak bertengkar. Kasih kesaksian di sini. Kira-kira apa rumusnya? Dari mereka menikah hari pertama sampai sudah 25 tahun, 30 tahun nggak pernah bertengkar. Puji Tuhan, haleluya kalau ada seperti itu. Tapi saya sudah 51 tahun ini, bulan Juni, belum pernah kulihat ada suami istri nggak bertengkar. Yang kulihat papa mamaku bertengkar. Keluarga besarku juga ada pertengkaran. Abangku, adikku, semua ada bertengkaran. Kakakku pun ada pertengkaran. Sepupu-sepupuku semua juga ada bertengkar. Dan saya mau sampaikan, bahkan ada yang cerai. Oleh karena itu saya katakan, saya buat itu foto, itu udah damai. Dan kami makan sama. Please deh. Don't kepo deh. Kepo banget loh. Ada yang bilang, Pak Gembala lebay. Makan dengan Ibu Gembala aja pun dipoto. Nggak apa-apa lah, Gembala modern. Ya dong, yang baik-baiknya diingat dong. Jangan foto, kemudian kau rekam ketika berantem. Lagi tenang-tenang, rekaman itu diulang kembali. Nggak usah, lupakan yang lalu, yang baru sudah datang. Amin. Capek membuktikan diri kepada orang lain. Amin. Jangan buktikan dirimu, wah aku punya uang, punya harta, udah pelayanan. Nggak usah lah. Bahkan jangan terlalu bangga-bangga kali. Kita ini anak-anak Tuhan. Nanti ada yang bilang, kami anak setan, kau aja anak Tuhan. Cukup cara hidupmu menunjukkan kau anak Tuhan. Gak perlu saya memperkenalkan diriku pendeta. Kalau bisa pun orang-orang anak-anak muda kita manggil saya Koko Heri. Atau Mas Gultom. Gak usah lah terlalu bangga dengan gelar-gelar pendeta. Saya pernah ikut khotbah di Okumene, kecamatan. Waduh, paling nggak enak ketika saya khotbah itu ketika pakai jubah semuanya lengkap. Ya, tapi itu harus saya lakukan karena saya adaptasi. Kemudian pakai trompet, jalan di kota, jalan di kota.
Dan saya pendeta pengkhotbah, saya harus di depan. Jalannya nggak boleh suka-suka, nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Karena saya pendeta pengkhotbah dan di belakangku banyak pasukan pendeta, berbagai merek gereja dengan jubah saya pakai. Saya sebagai pendeta. Tidak mudah, tapi harus saya lakukan karena saya menghormati gereja yang mengundang, okumene yang mengundang. Tapi enggak juga dong sampai di rumah saya pakai jubah. Haleluya istriku. Enggak juga. Istriku langsung bilang, hilang nafsuku, katanya. Nah. Saya harus buka jubah itu. Saya harus menjadi suaminya dan dia bisa goit gonting abang. Betul enggak saudara? Tadi sok kali kau lihat di apa itu katanya, betul. Ya namanya aku diundang pengkhotbah. Gak bisa bercanda dengan kau pada waktu itu. Iya dong. Setelah di rumah, aku suaminya. Setelah di rumah, aku papa mereka. Mereka bisa kadang-kadang kerjai aku, entah apa mereka kerjai. Si Jamie udah lebih tinggi, bisa digini-ginikannya aku mana. Tapi ketika aku pakai jubah di luar, gak mungkin aku digini-ginikannya. Be real. Hidup asli itu lebih enak, amin. Saya rindu setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang mau hidup asli, apa adanya. Jangan tutupi. Kalau engkau berdosa, minta ampun sama Tuhan, berdiri, bangkit, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita hidup dengan kerendahan hati. Pada ayat yang ke-13, milikilah kerendahan hati. Ayat yang ke-13 adalah dikatakan, tunduklah kepada pemerintah, kepada wali-wali, pada penguasa, kepada raja. Tunduklah, kita tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada Tuhan. Istri, ketika engkau tunduk kepada suamimu, engkau tunduk kepada Tuhan. Tidak benar ada istri bilang tunduk ke Tuhan, tapi suaminya ditanduk, suaminya dilawan. Gambaran istri yang tunduk kepada Tuhan adalah dibuktikan tunduk kepada suami. Amin, saudara. Gambaran istri yang mengasihi Tuhan adalah mengasihi istri. Bahkan rela memberikan nyawanya untuk istrinya. Maka engkau anak-anak gadis, carilah suamimu yang rela memberikan nyawa kepadamu. Jadi ketika dia mengatakan kepadamu, I love you, langsung tanya kepada dia, rela ngasih nyawa? Ya memang ada ayatnya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan nyawanya. Amin, saudara. Saya belajar sekarang seperti Kristus di masa pandemi ini, mengasihi istriku seperti Kristus mengasihi jemaat. Begitulah saya mengasihi istriku. Seperti Kristus rela memberi nyawa kepada jemaat, begitulah saya rela memberikan nyawaku kepada istriku. Tidak mudah, tapi ada Roh Kudus memampukan kita. Saya belajar. Ketika istri kadang-kadang hormonnya datang, kan kalau hormon perempuan ini kan bisa naik, bisa turun. Tiba-tiba putar-putar, kan bisa macam-macam lah hormon perempuan ini. Gak datang pun nanti haidnya panas. Sudah datang lemas. Gak datang-datang, gak enak perasaannya. Sudah datang, sakitnya bukan main. Pokoknya perasaannya kadang-kadang bisa berubah. Jadi kalau udah mulai agak marah, saya belajar, Tuhan, saya seperti Yesus mengasihi jemaat, begitulah aku mengasihi istriku. Puji Tuhan, saya belajar. Gak ada yang instan. Semua butuh proses. Sometimes saya gagal. Sometimes ku bentak juga dia. Sometimes ku bilang juga kata-kata kotor sama dia. Pernah saya lakukan itu. Saya pernah bentak dia. Saya pernah pukul piring. Saya pernah gagal. Saya pernah salah. Tapi saya tidak berhenti. Saya mau berkata, saya mau terus diproses. Dan saya melihat hari demi hari, saya semakin dipulihkan Tuhan. Amin. Maka yang ketiga adalah kita bebas dari dosa. Pada ayat yang ke-16, kita tidak lagi tertuduh dengan dosa-dosa kita. Kita nggak hidup lagi. Kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Kasih karunia Allah yang ada pada saya, pada ayat 16, bukan untuk membuat saya bebas buat dosa. Betul, kita hidup oleh kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Harusnya kita hidup dengan standarnya Tuhan. Tapi ternyata kita nggak sanggup. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Itu kasih karunia Tuhan.
Harusnya harapanku istriku hidup dengan standar yang kuinginkan. Tapi ternyata dia tidak hidup dengan standar yang kuinginkan. Di otak gini maunya, pikiranku, istriku maunya yang lemah gemulai, atau yang sepertinya nggak ada kesalahan, semuanya lembut, semuanya nggak pernah marah. Semua suami seperti itu maunya. Atau istriku berharap aku menjadi seorang suami yang gagah perkasa, orang yang tetap on fire. Standar saya tidak memenuhi standarnya. Standar dia nggak memenuhi standar saya. Atau anak-anak saya harap bangun pagi langsung begini, kerja begini. Standar mereka nggak cocok dengan saya. Sekali lagi, standar hidup saya tidak sesuai dengan standar Tuhan. Tapi Tuhan tetap pakai saya di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah saya juga bermain-main dengan dosa? Tidak. Saya terus berjuang, bergumul, dan saya percaya oleh kuasa Tuhan saya dimampukan untuk mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keinginan mata, mati terhadap keangkuhan hidup. Ini proses yang dialami setiap orang. Betul, istri saya nggak sesuai dengan standar saya. Dia punya kesalahan, punya kelemahan, tapi saya tetap mengasihi dia. Saya tetap sayang sama dia. Betul, staff full timer nggak sesuai dengan standar saya. Atau sebaliknya, saya pun nggak sesuai standar mereka sebagai gembala. Tapi kasih itu mempersatukan, kasih itu mengikat, kasih itu menyempurnakan. Makanya pernikahan Kristen itu kuat karena lemnya adalah namanya cap kasih Yesus. Nggak bisa patah karena ada kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu saya rindu sekali hari ini, selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Jangan buktikan dirimu baik kepada orang, berhenti pembuktian diri, itu akan melelahkanmu. Yang penting hidup baik benar untuk kemuliaan Tuhan. Bagi saya yang penting saya melakukan kebaikan, kebenaran, tulus untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak perlu di Facebookku berapa like, di Instagramku berapa like, nggak perlu. Saya tidak pernah hitung-hitung itu berapa banyak like, siapa aja yang like, saya nggak mau. Kalaupun saya lihat karena pertemanan, tapi saya tidak pernah terlalu peduli dengan berapa like. Mau 1 like, 2 like, nggak ada masalah. Karena hidupku bukan pengakuan, bukan pujian, bukan penerimaan orang lain. Tapi hidupku adalah menyenangkan Tuhan. Aku berbuat baik kepada istri untuk memuliakan Tuhan. Aku berbuat baik kepada anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Aku berbuat baik kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan selagi masih ada kesempatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.